اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersyukur kepada Allah sampai siang hari ini kita dipilih oleh Allah sebagai hamba yang diperkenankan memelihara keimanan. Banyak yang tidak beruntung, mungkin imannya sedang berkurang. Mereka tidak sampai di masjid-masjid untuk bersama-sama melaksanakan salat Jumat. Bahkan banyak juga yang lebih buruk lagi, dan itu adalah tragedi. Bukan hanya imannya berkurang, tapi kehilangan iman. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah bahwa kita berkumpul di masjid ini adalah bukti kita masih memiliki keimanan. Yang harus kita perhatikan, hadirin sekalian sidang jamaah Jumat, iman itu kadang yazidu bertambah, kadang yang kusuk berkurang. Yang bertambah adalah faktor-faktor yang diimani. Sekurang-kurangnya ada rukun iman yang 6. Yang berkurang juga faktor-faktor keimanan. Kadang-kadang kita berkurang iman kepada hari akhirnya, sehingga lebih fokus dan menghabiskan waktu, energi, uang yang tidak sedikit hanya untuk mengejar dunia. Atau juga berkurang pada tauladan Nabi Muhammad, padahal mengimani Rasulullah sebagai Rasul terakhir adalah bagian dari keimanan. Kita lebih senang meniru contoh-contoh terbaik yang bukan dari Nabi Muhammad SAW. Itulah karenanya maka wajib setiap saat kita memelihara keimanan kita. Ketika turun, maka carilah faktor-faktor yang membuat iman kita bertambah. Pada siang hari ini, izinkan khatib untuk membuka surat Al-Hadid ayat 12, 13, 14 dan 15, di mana pada surat dan ayat-ayat itu Allah mengisahkan tragedi yang mudah-mudahan tidak pernah kita alami. Bagaimana orang bukan hanya menurun imannya, tapi kehilangan iman. Asalnya dia muslim dan asalnya dia mukmin, ketika dibangkitkan dari alam barzakh, dikumpulkan di padang mahsyar, lalu oleh Allah divonis sebagai orang yang kehilangan iman, dan dari mukmin kemudian mendapatkan titel baru yang kemudian disebut munafik. Yang menarik hadirin sekalian, dari 6.666 ayat di dalam Al-Quran, biasanya dilakukan hukum dikotomi. Ada muslim, maka ada yang tidak muslim. Ada baik, ada buruk, ada lelaki, ada perempuan, ada tinggi, ada pendek, ada besar, ada kecil,
dan ada mukmin, ada kafir. Tetapi di surat Al-Hadid ini dikotomi itu tidak digunakan. Allah menyebutkan ada mukmin, ada kafir, dan ada munafik. Sehingga tidak dikotomik lagi, tidak berlawan-lawanan lagi. Yang harus kita kenali adalah munafik itu berangkat dari mana? Apakah X orang kafir? Apakah X orang mukmin? Nah, surat Al-Hadid memotret tentang keunikan itu, yaitu ketika Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat, hai Muhammad, ingatlah yauma, pada hari, maksudnya di padang mahsyar, taro engkau akan lihat fakta bahwa al mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin baik dari kalangan lelaki maupun kalangan perempuan, itu yas'a nuruhum, cahayanya akan keluar bersinar, baina aidihim, baik dari dadanya yang dipengaruhi oleh amalan-amalan hati pada waktu di dunianya, wa bi aimanihim, juga dari tangan kanannya yang dipengaruhi oleh amalan-amalan jasadi pada waktu di dunianya. Mencakup amalan hati adalah membersihkan niat. Sama-sama sholat, beda niatnya. Sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini pada siang hari ini, tapi beda niatnya. Ada yang niat karena Allah, tapi tidak tertutup kemungkinan ada yang berbagi niat. Tidak sepenuhnya karena Allah, mungkin karena dunia atau karena pimpinan dan lain sebagainya. Dan itu akan menentukan seberapa besar cahaya yang akan keluar dari dadanya. Termasuk juga amalan hati adalah respon kita. Apakah kita berprasangka baik atau berprasangka buruk? Semua adalah amalan hati dan ada jejak-jejaknya yang akan kita temukan nanti di padang mahsyar, yaitu melalui cahaya yang bersinar dari dada orang-orang mukmin, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Apalagi amalan-amalan jasad, gerakan-gerakan sholat kita, langkah-langkah kita sampai kemudian kita akhirnya berhasil infak, sedekah, zakat, wakaf, hibah kepada jalan-jalan Islam. Itu semua akan menentukan seberapa cahaya yang akan keluar dari tangan kanan kita. Allah mengingatkan hal itu kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, busyrakumul yaum, itu adalah sebagai kabar gembira untuk siapapun yang ingin sukses pada saat dibangunkan dari alam barzah, dari alam kubur. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Dengan dua cahaya yang terang benderang, baik dari dada maupun dari tangan kanannya, itu sudah dapat dipastikan itulah orang yang akan ditempatkan oleh Allah di surga yang mengalir sungai-sungai yang indah. Bukan cuma sesaat, tapi khalidina fiha, selama-lamanya. Zalika huwal fawzul adim. Itulah yang dimaksud dengan keuntungan dahsyat yang besar. Keuntungan dunia tidak pernah bisa dibandingkan. Seenak-enaknya kebahagiaan dunia berakhir dengan kematian. Tidak akan bisa dibandingkan dengan kebahagiaan di akhirat yang
selama-lamanya. Walaupun perih terasa menderita di dunia, tidak akan berlangsung lama. Semua akan berakhir dengan kematian. Dibanding dengan perih dan derita, naudzubillahi min dzalik, kalau kita semua yang sehari-hari muslim, sehari-hari mukmin, tapi akhirnya ditempatkan di neraka dalam siksa yang dahsyat, dan itu selama-lamanya. Jadi tidak pernah bisa dibanding-bandingkan antara dunia dengan akhirat. Maka Allah menyebut huwal fauzul azim, dan itulah kebahagiaan yang dahsyat. Yang unik, di tengah-tengah haru biru orang-orang mukmin diputuskan oleh Allah masuk dalam surga selama-lamanya. Allah melukiskan di ayat berikutnya, hai Muhammad, ingat pula yauma, pada hari itu, yaqulul munafiquna wal munafiqat. Ada orang, bukan orang lain, tapi oleh Allah divonis sebagai orang munafik. Mungkin naudzubillahi min dzalik, satu ranjang karena istri kita, satu kamar, satu rumah karena anggota keluarga kita, satu kantor rekan kerja kita, satu majelis karena bersama-sama pengajian, satu jamaah karena sholat bersama setiap harinya di masjid yang sama. Tapi Allah memvonisnya bukan orang mukmin, tapi orang-orang munafik. Mereka berteriak-teriak lilladzina amanu, kepada orang yang bukan orang lain itu, orang yang dikenalnya. Apa kata mereka? Unduruna, tunggulah kami. Rupanya mereka dari dadanya tidak keluar cahaya, dari tangan kanannya tidak keluar cahaya. Aneh, mereka juga sholat pada waktu di dunia. Mereka juga infak, zakat, wakaf, hibah, dan seluruh amal soleh yang pernah dilakukan orang mukmin mereka lakukan juga. Tapi faktanya dari dadanya tidak keluar cahaya, dari tangan kanannya juga tidak keluar cahaya. Maka mereka berteriak kepada teman-teman dan orang-orang yang dikenalnya yang memiliki cahaya itu, unduruna, tunggulah kami, naktabis min nurikum, kami butuh cahaya kalian. Maka kila dijawab oleh orang-orang mukmin yang sedang riang gembira itu, irji'u wara'akum, kalau kamu butuh api, kembalilah ke masa lalu kamu. Tapi waktu sudah habis. Ini di padang mahsyar. Faltamisu nuron, maka kalian akan dapatkan cahaya. Memang waktu di dunia inilah waktu di mana kita mengumpulkan cahaya-cahaya itu yang akan kita gunakan di padang mahsyar nanti. Matahari dan bulan dalam satu orbit, tidak ada siang, tidak ada malam, gelap. Setiap orang membawa cahayanya masing-masing. Orang-orang seperti mabuk sehingga lupa mengidentifikasi dan mengenali bahwa itu anaknya, bahwa di sebelahnya adalah istrinya, sibuk dengan dirinya sendiri, bahwa itu rekan satu kantor, satu RT, satu majelis, semua sibuk. Dan orang-orang munafik juga berteriak-teriak minta cahaya. Terus dikejar. Ketika mengejar orang-orang mukmin itu, Allahu Akbar, faduriba bainahum bisurin lahu bab, oleh Allah kemudian diturunkan tembok yang menyebabkan antara orang munafik dengan orang-orang mukmin terpisah. Di sebelah kanannya adalah rahmat, di sebelah kirinya lah azab. Kalau kita percaya kisah-kisah masa lalu, ada kisah Nabi Adam, ada kisah Nabi Nuh, ada kisah Nabi Syuaib, maka bapak-bapak harus percaya pada kisah-kisah yang dijanjikan Allah. Sama percayanya. Nanti ada Ya'juj Ma'juj, nanti ada Dajjal, nanti ada Imam Mahdi, dan nanti ada padang mahsyar. Di padang mahsyar itu antara orang munafik dengan orang mukmin akan dipisah dengan tembok lahu babun. Memang di antara tembok itu ada pintu, yang dengan pintu itu
antara orang munafik dan orang mukmin masih bisa saling berteriak. Yunadunahum, maka orang-orang munafik itu berteriak-teriak memanggil, alam nakum ma'akum, bukankah pada waktu di dunia kamu bukan orang lain? Mungkin yang berteriak adalah istrinya pada suaminya, anak pada ayahnya, atau dibalik ayah pada anaknya, teman sekantor, teman satu majelis. Ternyata kita nggak pernah bisa bersama, walaupun pada waktu dunia adalah sama-sama satu kamar, satu rumah, satu kantor, satu majelis, satu lingkungan. Nyatanya Allah yang mempunyai hisabnya sendiri. Asosiasi di dunia itu tidak akan bisa kita bawa ke akhirat nanti. Maka begitu pedih ketika orang-orang munafik itu berteriak, alam nakum ma'akum. Cobalah ingat dulu di dunia mungkin pernah ada yang hutang jasa, tapi berakhir semua. Qalu, maka dijawab oleh orang-orang mukmin, bala, memang kamu bukan orang lain bagi kami pada waktu di dunia. Walakinnakum, disayang kalian terjebak 3 perkara. Inilah yang harus kita hayati. 3 perkara ini tidak boleh terjadi sepanjang kita masih diberikan oleh Allah anugerah keimanan. Karena pada saatnya nanti, kalau 3 perkara ini terjadi, maka keimanan itu bukan hanya turun, tapi benar-benar hilang, dan itu adalah tragedi. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah fatantum anfusakum. Kalian terlalu berani mengambil hidup, menguji iman kamu, memfitnah iman kamu. Fitnatun adalah kegiatan membakar logam untuk didapatkan berapa kadar logam emasnya. Diuji lagi sampai diketemukan apakah 18 karat, 20 karat atau 24 karat. Ada orang yang mengambil resiko terlalu berat, hidup di lingkungan yang imannya terus-menerus diuji. 1-2 tahun mungkin bertahan, merasa yakin tidak ikut-ikutan maksiat, tidak ikut-ikutan melawan Allah. Tapi Nabi Muhammad hanya dibatasi oleh Allah 13 tahun di Mekah. Maka Allah memerintahkan hijrah ke Madinah. Apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, iman juga ala kadarnya. Terlalu besar resiko kalau kita hidup dengan menguji keimanan, hidup di lingkungan penuh maksiat, hidup dalam rumah tangga yang tidak menguntungkan ibadah kita, hidup dari dunia kerja yang terlalu penuh resiko menguji keimanan kita dengan riba atau dengan cara-cara yang licik. Harus hijrah, karena kita tidak mungkin selamanya bisa kuat. Lama-lama kita akan menjadi orang munafik. Yang kedua adalah watarabbastum, kamu terlalu terbiasa menunda, seolah waktu ada dalam genggaman tangan. Allah memanggilmu 5 waktu, maka adzan pada saat sholat duhur, tapi kita tunaikan menjelang asar, dan terus menerus demikian. Allah memberikan rizki sekaligus memerintahkan kita berinfak, tapi ketika kita menundanya dengan alasan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan karir atau kebutuhan investasi, seolah-olah waktu di tangan kita, dan itu membuat kita pelan-pelan menjadi orang munafik. Dan yang terakhir adalah wartabtum wa gharratkum, kamu terlalu ragu dengan apakah betul nanti di akhirat ada surga, ada neraka, bahwa yang di dunia ini adalah ilusi belaka. Kita tertipu, kita anggap dunia ini fakta, kemudian di akhirat adalah ilusi. Itulah karya setan. Wa gharratkumul amaniyu, kita diperdaya oleh tipu daya setan. Hatta jaa amrullah, barulah kemudian kita merasa terlambat ketika malaikat pencabut nyawa datang menghampiri kita. Ibnu Taimiyah memberi nasihat, azab yang paling mengerikan bagi kita adalah kita dibacakan dosa-dosa kita persis ketika malaikat mencabut nyawa kita.
Kita sakarat sambil melihat betapa banyak dosa-dosa kita, tapi waktu sudah terlambat. Itulah yang dimaksud dengan hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Apa yang dialami oleh orang-orang munafik itu pada saat padang mahsyar adalah suatu tragedi karena divonis oleh Allah imannya sia-sia yang diberikan oleh Allah di dunia, dan dengan demikian amal solehnya pun sia-sia. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberi nasihat juga sekaligus ancaman, yaitu pada ayat 15, fal yauma, kita harus percaya ini benar-benar terjadi. Fal yauma, pada hari ini, yaitu hari di mana kita dibangunkan dari alam kubur, dikumpulkan di padang mahsyar. Allah menegaskan la yu'khadu minkum fidyah, sudah berhenti, terlambat waktu, tidak ada kesempatan untuk tawar-menawar dengan sogokan apapun. Maka orang-orang munafik ada yang berpikir, kami orang kaya, kata Allah, la yu'khadu minkum fidyah, sudah tidak ada tebusan apapun. Wala minal ladzina kafaru, inilah yang dimaksud di dalam pengantar tadi. Apalagi untuk orang kafir. Maka di ayat-ayat ini dikotomi tidak terjadi, karena Allah menyebutkan 3 entitas sekaligus. 1 orang mukmin, 1 orang munafik, dan 1 lagi orang kafir. Barulah kita sadar siapakah orang munafik. Orang munafik adalah orang yang gagal memelihara keimanannya. Mereka bukan orang kafir. Orang munafik mungkin naudzubillahi min dzalik adalah kita ini. Diberi kesempatan oleh Allah menikmati keimanan, tapi gagal memelihara sehingga amal-amalnya kemudian sia-sia. Ma'wakumun nar, tempatnya nanti adalah di neraka. Hiya maulakum, itulah yang akan menjadi pembelanya, yaitu neraka. Naudzubillahi min dzalik, summa naudzubillahi min dzalik. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk terus memelihara keimanan, meningkatkan terus, menaikkan terus, karena memang sifat iman adalah yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.